warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Benmur Consulting. Nah, sebelumnya kalau kita sudah bahas tentang beberapa hal dalam KUHP yang baru terkait dengan percobaan, kemudian juga dengan hal yang lain. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penyertaan, ya. Penyertaan dalam tindak pidana ini atau dalam KUHP yang baru ini diatur di pasal 20, kemudian di pasal 21 dan di pasal 22. Nah, penyertaan juga sebenarnya sudah ada di KUHP yang sebelumnya. Nah, kali ini apa yang coba diulas atau mau coba dituliskan di KUHP yang baru, kita coba baca bersama-sama ya. Nah, di pasal 20 disampaikan bahwa setiap orang dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika A. melakukan sendiri tindak pidana, B. melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, C. turut serta melakukan tindak pidana atau menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberitahu atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Nah, di sini penyertaan dalam pasal 20 kita lihat diaturnya di huruf C ini ya, yaitu tentang turut serta melakukan tindak pidana. Nah, ini diaturnya di sini. Kemudian pasal 21-nya kita coba baca ya. Setiap orang dipidana sebagai pembantu tindak pidana jika dengan sengaja A. memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana, B. memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan. Nah, kemudian di ayat 2-nya, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk pembantuan melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Ayat 3-nya, pidana untuk pembantuan melakukan tindak pidana paling banyak 2/3 dari maksimum ancaman pidana pokok. Yang keempat, pembantuan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana maksimum 15 tahun. Yang kelima, pidana tambahan untuk pembantuan melakukan tindak pidana sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidana yang bersangkutan. Kemudian di pasal 22-nya, keadaan pribadi pelaku sebagaimana dimaksud pasal 20 atau pembantu sebagaimana dimaksud pasal 21 dapat menghapus, mengurangi, atau memperberat pidananya. Nah, kalau kita lihat yang di pasal 21 ini ya, ayat 1 terutama ya, pembantu tidak pidana itu berarti masuk pada kategori penyertaan ya, kalau kita lihat struktur dari pasalnya, karena pada paragraf 5 ini kita berbicara tentang penyertaan, kemudian diaturnya di pasal 20, pasal 21, dan pasal 22. Nah, jadi kalau ada orang dengan sengaja ya memberikan informasi atau memberikan kesempatan orang lain untuk melakukan tindak pidana, maka orang itu bisa dianggap sebagai membantu tindak pidana dan bisa dihukum. Nah, tinggal kita lihat apakah orang itu memang sengaja ada etikat buruk atau seperti apa. Karena ini diatur di pasal 22 ya. Keadaan pribadi pelaku sebagaimana dimaksud pasal 20 atau pembantu sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dapat menghapus, mengurangi, atau memperberat. Nah, artinya ini situasional, case by case, tidak bisa disamaratakan ya. Jadi kalau ternyata diduga pelaku pembantunya adalah seorang yang katakanlah memiliki jabatan, kemudian paham akan kewenangannya, tugas tanggung jawabnya, dia harusnya bertugas untuk menegakkan hukum dan sebagainya, tetapi dia melakukan katakanlah bantuan untuk melakukan tindak pidana, maka itu bisa memperberat. Karena seharusnya dia dalam posisi yang menegakkan hukum, memiliki pengetahuan, memiliki kewenangan. Tetapi kalau orang yang membantu ini katakanlah anak kecil katakanlah, atau mungkin orang yang
dalam kondisi dipaksa atau diancam mau dibunuh sehingga dia harus menyampaikan atau eh, memberikan bantuan dan lain sebagainya, maka itu bisa dipertimbangkan untuk dihilangkan atau bahkan diringankan atau bahkan dihilangkan unsur pidananya. Jadi kita harus melihat ya. Jadi contoh karena ada oknum gitu kan mau merampok rumah, dia tanya warga sekitar ini nggak pada tahu kalau si oknum ini mau merampok. Itu rumah ini rumah siapa, kosong nggak orangnya, kemudian kuncinya gimana dan sebagainya. Karena kalau tetangganya tahu dan dia punya niat jahat, dia sampaikan dan sebagainya, maka dia bisa kena. Ya. Nah, tapi kalau si tetangganya katakanlah tahu ada pertanyaan-pertanyaan dari orang asing yang seperti itu, maka kita harus waspada sebenarnya. Oh, ini orang asing nanya-nanya kondisi rumah orang lain. Nah, kan kita menjadi perlu sedikit waspada. Apakah memang ada niat buruk atau tidak? Nah, itu yang kita harus perhatikan ya. Nah, terlepas dari itu semua, itu tentang pidana atau tindak pidana atau kategori dengan penyertaan. Jadi ada 3 ayat di sini, tiga pasal di sini yang diatur. Mudah-mudahan apa yang tadi kami sampaikan bisa mudah dipahami dan dimengerti. Selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai pengulangan dalam tindak pidana. Ya. Sekian dari kami, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk share jika video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.